ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala lipat rahmatnya, karunia-Nya, nikmat paling besar yang diberikan Allah kepada kita yaitu nikmat iman dan Islam. Dan nikmat yang sering kita lupakan, jarang sekali kita syukuri, yaitu nikmat sehat, nikmat diberikannya umur. Karena pada di alam kubur nanti yang akan ditanyakan juga adalah salah satunya kemana umur engkau gunakan dan kemana waktu lapang, waktu kesehatan engkau gunakan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan risalah beliau hingga yaumil akhir. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan yang salah satu bulan yang dimuliakan oleh Al-Quran. Itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Haram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang kita alhamdulillah hari ini sudah memasuki tanggal 8 Dzulhijjah ya. Kalau kita mengenalnya sebagai hari Tarwiyah. Besok hari Arafah ya, tanggal 9 besok 9 Dzulhijjah itu hari Arafah dan 10 adalah Idul Adha. Alhamdulillah hari Tarwiyah ini di bulan-bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah karena banyak sekali keutamaan di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah ibadah yang besar, ibadah haji itu dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Nggak ada ibadah haji dilakukan di bulan-bulan lain itu nggak ada. Adanya umroh. Kalau umroh ya bulan-bulan lain boleh. Tapi kalau ibadah haji itu tepatnya waktunya itu sudah ditetapkan. Ibadah haji harus di bulan Dzulhijjah. Karena ibadah haji itu pengesah, pengunci akhir dari ibadah haji itu, penguat dari ibadah haji itu sahnya ibadah haji itu adalah harus wukuf di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Gak ada haji itu, ibadah haji tidak akan sah kalau kita tidak wukuf di Arafah. Makanya orang-orang yang sakit di rumah-rumah sakit, yang dirawat di rumah sakit itu ketika di Mekah itu ibadah lagi sakit dirawat itu dibawa pakai mobil ambulan dibawa untuk wukuf ke padang Arafah. Karena rukun haji itu adalah yang istilahnya penguncinya ibadah itu adalah tiada haji tanpa wukuf. Ya, makanya wukuf itu dan adanya di padang Arafah. Wukuf nggak ada di padang manapun. Wukuf nggak ada di Pakistan. Wukuf nggak ada di Iran. Wukuf nggak ada di negara lain. Wukuf harus di padang Arafah. Waktunya tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi orang-orang yang beribadah haji. Ya, kalau tahun ini memang tidak ada haji ya. Maksudnya haji ada, tapi khusus karena ada pandemi sekarang, khusus untuk orang-orang lokal dan orang-orang ekspatriat yang memang sudah bermukim di negara Saudi Arabia. Itu yang dibolehkan. Itu pun jumlahnya hanya 1.000 orang. Walaupun saudara-saudara kita yang pada bulan haji tahun ini tidak bisa menunaikan ibadah haji, namun itu disyukuri ada hikmah di baliknya semua peristiwa ya nak ya. Karena semua kejadian-kejadian itu semuanya tidak akan terjadi kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada ranting, daun kering satu pun jatuh ke bumi itu kalau Allah dan izin tidak ada. Semuanya ada, tertulis semua. Dan bagi kita yang ada sekarang ini di negara kita ini maupun di umat manusia yang tidak menunaikan ibadah haji, banyak sekali amal-amalan di bulan ibadah di bulan Dzulhijjah. Pertama hari ini adalah hari Tarwiyah. Kita disunahkan untuk puasa Tarwiyah. Pahalanya gede. Pahalanya yaitu menghapuskan
dosa kita setahun. Tarbiyah. Apa sih tarbiyah? Tarbiyah itu adalah perenungan. Kita tahu kan Nabi kita Nabiullah Ibrahim itu disebut apa? Allah membanggakannya, menyebutnya ke hadapan malaikat itu adalah sebagai kekasih. Khalilullah. Allah kekasih Nabi Ibrahim itu adalah kekasih. Sehingga para malaikat-malaikat itu protes. Ya Allah, kenapa engkau menjadikan Ibrahim yang adalah seorang manusia biasa itu sebagai kekasih? Bukan kami ini yang malaikat yang selalu taat patuh kepadamu untuk menjadikan kami sebagai kekasih. Kata Allah, Nabi Ibrahim adalah nabi yang manusia yang terpilih. Karena penasaran ya, Jibril ini menyamar sebagai orang tua, sebagai manusia biasa. Dia bertanya kepada dia pura-pura bertanya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, kenapa engkau Allah menyebutmu sebagai nabi? Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Turunannya itu semua adalah orang-orang yang turunan Nabi Ibrahim itu adalah para manusia makhluk pilihan Allah yang yang diutus oleh Allah menjadi nabi. Nabi Ibrahim itu kalau dia mau makan, dia nggak mau makan sendiri. Dia selalu masak persediaan, selalu ngajak tetangga, selalu ngajak teman-temannya. Ada temannya datang kita sudah masak, istrinya sudah masak, dia mengajak warga tetangga untuk makan bersama. Dan dia berkorban itu setiap tahun itu korban itu 1000 ekor unta, kambingnya ratusan setiap tahun. Maka ditanya oleh malaikat Jibril, ya Ibrahim, apakah engkau tidak merasa rugi karena berkorban sedemikian banyak hewan korban? Kata Ibrahim, ini adalah sebagai ungkapan syukurku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hanya hewan kurban, seandainya aku diberikan anak oleh Allah dan Allah memintanya, aku akan berikan anakku kepada Allah. Itu tanpa tersadari itu diucap oleh Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim kan saat itu belum punya anak. Nah, kemudian alhamdulillah karena Nabi Ibrahim usianya ketika 80 tahun dan dia terus berdoa pada Allah, kan doa Nabi Ibrahim yang terkenal itu adalah Rabbi habli minas solihin, yang artinya ya Allah berikan anak yang soleh. Itu doa. Makanya doa itu adalah doa kita baca agar kita mendapatkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Itu doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin, dan doanya itu dikabulkan oleh Allah. Dan lahirlah dari Nabi seorang anak laki-laki yaitu yang bernama Ismail. Ketika Nabi Ibrahim itu usianya itu 7 tahun, sedang lucu-lucunya, 8 tahun sedang lucu-lucunya, sedang soleh-solehnya, Nabi Ibrahim itu mimpi bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Sekali mimpi, nggak mungkin. Lalu punya mimpi lagi 2 kali, mimpi yang sama, disuruh untuk menyembelih putranya. Ketiga mimpi lagi. Kalau sudah 3 kali, pada hari Tarbiyah tanggal hari ini Nabi Ibrahim merenung. Ternyata memang ini adalah perintah dari Allah untuk mengorbankan ataupun menyembelih putranya. Ini adalah ujian perintah dari Allah untuk meminta Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya Ismail. Karena apa? Karena dia dulu pernah mengucap kepada malaikat Jibril, kalau jangankan hewan yang tiap tahunnya dikurbankan oleh Nabi Ibrahim ratusan ribuan jumlahnya, ketika dia punya anak pun kalau diminta oleh Allah akan diberikan kepada Allah. Saat itulah dia dan Allah memerintahkan, meminta janji yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih, untuk mengorbankan putranya Nabi Ibrahim.
Padahal Nabi Ibrahim saat itu ya sedang lucu-lucunya, sedang namanya anak segitu ya sedang soleh-solehnya, anaknya penurut, anaknya soleh. Dan ketika mendapatkan putranya Ismail aja susahnya minta ampun. Ketika Nabi Ismail itu kan dilahirkan ya, itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Nabi Ismail yang baru lahir dengan istrinya itu di padang pasir sendirian, nggak ada apa-apa. Itu tidak perintah Allah. Maka ketika Ismail itu nangis kehausan, bunda kita Siti Hajar itu lari bolak-balik kan, dari Safa ke Marwah sampai 7 kali. Jauh Bu, sekarang mah enak. Untuk sa'i Safa Marwah itu udah enak, udah adem, udah asik. Kalau zaman dulu kan benar-benar nggak ada penduduk. Kan zaman dulu kalau di padang pasir itu, kalau yang ada air baru banyak penduduknya. Sedangkan di situ dulu itu belum ada padang pasir tandus, tidak ada sumber air. Makanya ketika itu Nabi Ismail yang masih kecil itu belum bisa jalan, itu nangis kehausan, dia larilah itu siang, dia itu bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, sampai 7 kali dia lihat. Nah ketika itu Nabi Ismail yang masih kecil itu menendang kakinya di pasir, air keluar. Jamin itu kata si Hajar, air berkumpul, makanya nama Zam-Zam itu kan berkumpullah wahai air, pasir itu dibendung, air itu dibendung dengan pasir oleh sekian dari itu berkumpul. Itulah sumber awal mula keluarnya dari sumur Zam-Zam. Dan sumur Zam-Zam itu enggak habis sampai sekarang, bahkan sampai jauh akhir, sampai kan itu diambil berton-ton, berkubik-kubik, beribu-ribu kubik, itu enggak habis. Subhanallah, itu ajaib Allah. Mukjizat Allah itu. Akhirnya karena di situ ada sumber air, maka mulai ramai. Ada kafilah-kafilah yang lewat kan, mampir di situ tempat sumber air itu. Akhirnya bikin rumah. Kan di sana kalau padang pasir kan di mana ada sumber air pasti di situ ada pemukiman. Orang mendirikan rumah, akhirnya berkembang menjadi sebuah kota Mekah. Itulah. Nah, balik lagi. Kemudian di hari Tarwiyah, yaitu hari ini Nabi Ibrahim merenung, yakin bahwa memang merenung bahwa ini memang mimpi, ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia yakin. Kemudian ketika besok itu hari Arafah, hari tanggal 9 Arafah itu dia memberitahukan kepada Ismail. Ya Ismail, ayah mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih. Apa jawab Ismail? Anak soleh ya. Kalau anak zaman sekarang entah itu dibilang bapak gila kali yang bukan. Kalau ya ayah, jika memang ini adalah perintah dari Allah untuk menyembelih, aku ikhlas. Dan ketika hari Idul Adha dia itu besoknya, dia berkata kepada istrinya, ya istriku, tolong pagi-pagi Ismail dimandikan, diberi dipakaikan pakaian yang bagus. Dia nggak ngomong gitu. Ibrahim ke istrinya nggak ngomong kalau itu anaknya Ismail itu mau disembelih, itu nggak ngomong. Jadi ngomong, tolong dipakaikan Ismail, mandikan pagi-pagi dan dipakaikan yang bagus. Nurut dan dipakai yang bagus, dibawa ke suatu padang di atas batu. Itu iblis itu benar-benar itu sudah menggoda itu. Dia menggoda Ismail, pertama-tama Ibrahim. Nggak umpan. Ibrahim, kamu gila ya, anakmu, anak satu-satunya, anak laki-laki satu-satunya masih kecil. Goda itu. Nggak mempan.
Kemudian iblis itu menggoda anaknya Ismail. Ismail, masa sih kamu mau disembelih, kamu mau dikorbankan sama ayahmu? Enggak mempan juga, kan ini dari Allah. Karena enggak mempan, dia lari ke Siti Hajar, ke istrinya. Nih, kamu tahu nggak anakmu dibawa kemana sama Ibrahim? Nggak tahu. Itu mau disembelih, kata Ibrahim kepada istrinya. Katanya itu adalah atas perintah Tuhannya. Apa jawab istrinya Siti Hajar? Kalau itu memang perintah Tuhan, perintah Allah untuk menyembelih Ibrahim, saya ikhlas. Dan kalaupun berikutnya diminta, saya berikutnya pun untuk dikorbankan atas perintah Allah, saya ikhlas. Apa namanya? Putus. Iblis nggak ada daya. Lalu dilempar kan? Itu dia diabadikan dalam kalau ibadah haji, balang jumroh, lempar jumroh 3 kali. Itu melempar, itu pokoknya orang melempar itu pada dasarnya bukan melempar iblis, tapi melempar segala dosa-dosa kita, nafsu kita, segala itu balang jumroh. Maka ketika orang balang jumroh itu kadang-kadang emosinya tinggi. Nah, pas ketika Nabi Ismail akan disembelih, Nabi Ibrahim itu mengasah golok yang tajam. Kemudian dia, hai anakku, apakah ada permintaanmu? Ditanya Ismail, jawab, ya ayah, aku ketika aku akan disembelih, tolong ikat tanganku, kemudian tolong buka bajuku, tolong aku ditelungkupkan ke bawah, supaya ayah tidak menatapku, supaya ayah nanti ketika ayah menyembelihku, ayah tidak ayah tidak akan tega ya, kalau ayah akan melihat mataku, maka ayah tidak akan tega untuk menyembelih. Dan bajuku dibuka, nanti kasihkan kepada ibu. Jadi biar bajuku itu nanti bersih, nggak ada percak-percak darah. Jadi ibu tidak akan sedih, kata juga. Ketika dibalikkan, pedang itu padahal sudah tajam, sudah menempel ke leher, nggak mempan. Sekali lagi nggak mempan. Padahal sudah diasah berkali, sekali lagi tidak mempan. Sehingga Nabi Ismail berkata, ya ayah, mungkin itu mungkin Allah tidak terima karena aku minta dibalikkan, minta mataku ditutup, minta tanganku diikat. Mungkin ayah Allah tidak menerima. Biar tanganku tolong dibuka ayah, biarkan aku telentang untuk melihat ini, memandang, katanya itu. Pada saat itu Allah berfirman kepada semua makhluk, ya, kepada malaikat semua yang ada di langit, dibuka itu saat itu. Pintu langit itu nggak ada batasan, bisa langsung melihat kejadian ini. Apa kata? Lihat, kata Allah kepada para malaikat, kepada semua makhluk, lihatlah, katanya, kekasihku Nabi Ibrahim, ketika dia diminta untuk mengorbankan anaknya, tidak ada rasa takut sedikit pun, tidak ada rasa penyesalan sedikit, bahkan dengan ikhlas, tulus ikhlas, dia menyerahkan putranya untuk disembelih. Dan ketika putranya disembelih, diutuslah sama Allah malaikat Jibril, ya Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kurbanmu sudah diterima. Jangan engkau janganlah engkau menyembelih putramu, karena Allah sudah menggantikannya dengan seekor kibas. Kita bayangkan saja ya, jika seandainya ketika disembelih itu, mungkin ketika disembelih ada setitik saja dalam hati Nabi Ismail, ataupun dalam hati Nabi Ibrahim, ataupun dalam hati istri Siti Hajar, mungkin ada penyesalan, ada sedikit tidak ikhlas, ya Allah, saya mau dikorbankan. Mungkin dalam hati Nabi Ismail, saya mau dikorbankan, pasti sakit. Nabi Ibrahim juga, ya Allah, tega sekali, masa Allah meminta aku untuk menyembelih putraku sendiri. Mungkin kalau ketika ada terbesit saja, Nabi Ibrahim akan disebut benar-benar. Dan kita, umat-umat turunannya yang sekarang ini, mungkin akan diminta oleh Allah untuk mengorbankan, mungkin setiap tahun mengorbankan anak mereka. Mungkin. Dan itulah ketika dia
Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, Nabi Ibrahim ucap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat di langit menyaut, La ilaha illallah, wallahu akbar. Ismail menjawab, Allahu Akbar walillahi. Itulah sejarah kurban bagi kita saat ini, setelah berikutnya, setelah zamannya Nabi Ibrahim, zaman Nabi kita Muhammad SAW, kita setiap tahun diwajibkan orang-orang yang mampu untuk menunaikan ibadah kurban. Allah meminta kita satu kali aja setahun sekali untuk menunaikan ibadah kurban. Bisa umpamanya kita cicil ya, berapa dari penghasilan kita, umpamanya penghasilan berapa, 5 juta, 6 juta, cicilkan banyak 300.000 sebulan. Untuk apa? Untuk berkurban. Apa intinya kurban? Sebagai untuk menjalankan perintah Allah, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Itu adalah ayat dari Allah, dalil bahwa kita diperintahkan untuk berkorban. Sesungguhnya begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada. Karena itu sholatlah dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang akan berbuat zalim akan terputus dari neraka Allah. Jadi pada intinya kita diperintahkan untuk berkorban sebagai tanda syukur kita atas nikmat yang begitu banyak diberikan Allah pada kita. Nikmat itu banyak ya, bukan hanya nikmat itu. Kalau kadang-kadang manusia menilai nikmat itu adalah rezeki, harta yang berlimpah. Padahal nikmat rezeki itu kesehatan ya, rezeki bisa punya teman-teman yang baik, yang soleh, itu rezeki. Kita bisa dengan keluarga kita harmonis, bapak ibu harmonis sama tetangga, itu rezeki. Bisa beribadah dengan baik, sholat 5 waktu qobliyahnya, itu rezeki dari Allah buat kita. Coba, banyak orang-orang ya yang yang diberikan oleh Allah kesempatan waktu sholat masih belum tahu. Karena sholat datang enggak. Padahal kita tahu kan ibadah, bisanya kita sholat kepada Allah itu adalah salah satu bentuk rezeki Allah kepada kita. Sesungguhnya bila Allah menghendaki kita untuk tidak dekat dengannya, ada aja diberikan Allah itu alasan. Yang kita inilah, sibuklah, kita apalah. Makanya ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berbuat baik, gunakan. Kesehatan oleh Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah itu gunakan di jalan Allah. Berkurban, kadang-kadang orang berkurban, udah saya tahun kemarin udah, tahun ini enggak lah, orang soalnya udah cukup sekali. Enggak, Nabi Ibrahim itu berkurban tiap tahun, ratusan ribuan hewan kurban yang dikurbankan. Lah kita cuma 1, kambing 1, sapi 3, patungan orang 7. Kadang-kadang kita pun nggak tahu kurban mana, saat kita berkurban yang mana, yang ketika kita kurban itu yang diterima oleh Allah. Mungkin kurban tahun kemarin belum diterima, ada sedikit rasa ria, ada pengen dipuji, ada pengen dipandang oleh manusia. Makanya itu kita dianjurkan untuk berkorban setiap tahun itu, karena kita tidak tahu ibadah kurban kita yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dan ketika hewan kurban kita itu kita di padang mahsyar, kala matahari itu hanya 1 jengkal di atas kepala kita, dan bumi yang kita injak ini panas seperti baja, panas sekali. Maka di dalam itu ada yang berendam, manusia itu berkeringat sampai ada terendam dengan keringat sendiri sampai lutut kaki, sebetis, sepinggang, sedada, ada yang tenggelam karena keringat. Nanti di padang mahsyar nanti kita dikumpulkan, dan orang-orang yang berkurban itu ya, yang ikhlas kurbannya, nanti akan datang hewan-hewan kurbannya sebagai apa? Sebagai tunggangan bagi orang yang berkurban. Itulah
ketika kita diberi rezeki pada Allah. Malah ada yang kalau yang keras, ada simpanan apa sih? Punya gelang 10 gram. Kurbanin dong jual. Kenapa? Untuk saking mengucap syukur kepada Allah untuk berkurban. Kita manfaatkan pada bulan ini kesempatan untuk nanti di bulan nanti tanggal 10 nanti untuk bisa berkorban. Belum sempat, umpamanya nggak ada tanggal 10-nya. Tanggal 11 kan masih ada 3 hari berikutnya, hari tasyrik, 11, 12, 13, hari tasyrik, itu masih boleh. Baru dapat rezeki tanggal 11, boleh langsung kurban. Tanggal 12 boleh, tanggal 13 masih boleh. Kurban itu dari tanggal 10, tanggal 11, tanggal hari tasyrik. 10 hari Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik itu masih bisa kita diberikan. Dan mudah-mudahan niat kita untuk berkorban itu benar-benar ikhlas. Allah itu tidak melihat saya nih tahun ini kambingnya gede, kambingnya 500 kilo, 200 kilo gede, sapinya sekian ton, tapi nggak akan diterima oleh Allah kalau ada sedikit saja sebiji sawi itu ada sifat yakni pengen dipuji manusia, nggak akan diterima oleh Allah. Tidak akan sampai darah ataupun dagingnya atau bulunya kepada Allah. Yang akan sampai itu keikhlasan manusia itu. Nanti ketika hari raya tanggal hari ini Tarwiyah kita puasa, besok pun itu hari Arafah kita puasa. Itu puasa hari Arafah itu dalilnya sahih. Itu dari hadis riwayat Muslim. Kita ketika puasa tanggal hari Arafah itu kita akan mendapatkan pahalanya 2 tahun, mendapat ampunan 1 tahun sebelumnya, kemudian 1 tahun berikutnya. Kalau Tarwiyah itu 1 tahun, tapi kalau Arafah itu pahalanya 2 tahun. Jadi pahalanya gede. Jadi sayang kalau badan sehat, ya ada sifat waktu kita tidak pergunakan waktu yang besar ini tidak kita manfaatkan. Karena apa ya? Umat Nabi terdahulu kan itu umurnya kan ratusan tahun ya. Ada yang sampai 300 tahun, 600 tahun. Enak banget dia beribadah. Kita kan Nabi umat Muhammad ya. Umat Muhammad itu kalau merujuk kepada usia Nabi, umurnya bentang hidupnya itu 63 tahun kan. Kalau sudah berikut 63, 64 sampai 70 itu adalah bonus. Tapi keistimewaan dari umat Nabi, nah itu seumpamanya kita mendapatkan ada malam Lailatul Qadar. Ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar itu sama kita seperti beribadah 1000 bulan. 1000 bulan udah berapa tahun? Umur kita udah berapa? Tapi jangan mentang-mentang sudah dapat puasa, dapat kita mendapatkan Lailatul Qadar, sudah dapat puasa 1000 bulan terus santai nggak puasa nggak berikutnya ya. Untuk apa? Nanti kita malah di akhir kehidupan akan dijadikan Allah sebagai ahli penduduk neraka. Kemudian ada waktu-waktu yang mulia. Seperti ini hari-hari Arafah, hari puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Asyura. Yang pahalanya dilipat gandakan, puasa di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan setiap kebaikan yang kita kerjakan itu dihitung berlipat-lipat. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Walaupun umurnya pendek dibandingkan umur zaman umur Nabi yang lain, tapi pahalanya banyak keistimewaan dan diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Dan nanti pada tanggal 10 Zulhijjah pada hari Idul Adha, ketika kita disunahkan untuk ada ibadah itu sholat. Dan di situ disunahkan kita sebelum sholat Id kan kita nggak makan. Kalau orang tua kita bilang puasa burung katanya. Jadi puasanya dari sejak kita bangun tidur tuh jangan makan minum dulu. Nanti sesudah kita sholat Id pulang ke rumah baru puasa sebentar. Nah, yang sedikit ini pahala yang gini-gini ini kita ambil, yang sunnah ini kita ambil. Karena apa? Untuk menopang ibadah-ibadah kita ini, yang ibadah-ibadah wajib kita. Kayak sholat Sholat fardu. Sholat fardu kan ada sholat sunnahnya.
ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Kita kan nggak tahu sholat fardu kita itu diterima Allah apa enggak, bener apa enggak. Kita sholat Allahu Akbar, udah beritu pikiran udah kemana-mana, udah mikirin ini. Makanya ya, kalau orang bilang kalau kita lagi sholat barang yang hilang aja kita mau inget, ya lupa saya naruh duit kemarin, iya di lepitan, padahal lagi sholat tuh baru inget. Sakingnya kadang-kadang jarang orang mau khusyuk 100% itu. Apa untuk penambalnya? Penambalnya ya sholat sunnah, qobliyah, ba'diyahnya itu, sholat rawatib itu untuk apa? Untuk menambal ketidaksempurnaan dari sholat kita, dari sholat wajib kita, dari sholat wajib yang kita nggak sempurna, yang waktunya nggak tepat, yang bacaannya kurang, yang yang kita nggak usuk, lagi sholat pikiran kemana-mana. Kita usahakan nanti adalah perhitungan dari Allah kalau kita mengerjakan sholat rawatibnya. Kemudian kita kerjakan sholat yang penambahnya, ada sholat duha. Sholat duha itu kan sholat untuk memohon rezeki. Tapi sekali lagi jangan diartikan rezeki itu adalah uang. Rezeki itu banyak, kesehatan semuanya itu rezeki. Dan uang adalah bonusnya. Uang memang penting. Mau sedekah, mau apa, ada uang. Kita meminta kita sholat duha adalah keberkahan dari Allah. Rezeki yang cukup, rezeki yang berkah. Rezeki yang kita untuk memenuhi keluarga ada cukup. Rezeki ketika kita pengen menaikkan haji dan umroh, uangnya ada, ya alhamdulillah. Untuk membangun rumah, uangnya ada, cukup, berkah, kecukupan oleh Allah. Kita diberikan kecukupan oleh Allah. Dan untuk untuk meningkatkan derajat manusia adalah sholat tahajud di malam hari. Kenapa? Sholat tahajud adalah untuk orang-orang yang soleh, untuk orang-orang yang ingin meningkatkan derajatnya di mata Allah, tinggi maqam Allah. Dan bagi kita Allah para anak-anak muda, Allah sangat mencintai anak-anak muda yang ibadahnya rajin. Kalau orang tua ibadahnya rajin wajar. Orang tua rajin pengajian, sholatnya rajin wajar. Kapan lagi mau insaf? Orang umur udah tinggal bisa dihitung ya. Kesempatan umur udah bisa dihitung, udah sebentar lagi baru kata orang udah bau tanah kok masih nyeleneh segala macam. Jadi kalau ada orang tua yang ibadahnya rajin, pengajiannya rajin, sholatnya rajin, itu wajar, harus. Malah kurang ajar ketika sudah tua, usianya sudah melihat sudah kepala 6, kepala 7, tapi masih berbuat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Itu yang kita khawatirkan. Tapi Allah sangat menyukai oleh anak-anak muda yang masih muda, tapi dia anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, anak-anak yang ibadahnya rajin. Itu adalah Allah sangat menyukai. Insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah. Ketika dia rajin, terbiasa dari kecil. Anak muda yang sudah terbiasa dari kecil, sholatnya rajin, patuh taatnya dia kepada ayah dan bunda. Jalan mereka itu lancar. Untuk sekolah lancar, mau SD mau masuk SMP lancar, SMP mau masuk SMA lancar, SMA mau masuk kuliah lancar, kuliah mau mendapatkan karir yang diinginkan, insya Allah lancar, dipermudah oleh Allah. Kenapa? Allah menyenangi anak-anak muda yang soleh. Ketika Allah sudah menyenangi manusia, maka Allah akan mencukupi dan meridhoi. Kalau Allah sudah meridhoi manusia, makhluknya, tidak ada yang enggak mungkin. Makanya di situ ada 7 orang yang mendapatkan naungan di yaumil akhir, adalah salah satunya adalah anak-anak muda yang taat kepada Allah. Nah, saat ini jangan menunggu sampai usia nanti untuk berbuat kebaikan. Umpamanya anak-anak sekarang pada bulan ini, anak-anak sekarang kan udah hebat-hebat ya.
udah bisa cari duit lewat online ya, lewat segala macam. Umpamanya ada rezeki, yuk pengen korban sendiri, nggak usah minta sama orang tua. Terus kalau gini, saya belum akikah, ada yang ngomongkan saya belum akikah nih, belum dikasih orang tua, boleh nggak saya korban? Kita lihat waktunya, ini adalah waktunya waktu bulan apa? Bulan Zulhijjah. Ya, bulan Hijjah ini ada ibadah kurban. Dahulukan kurban dulu, karena waktunya di sini adalah waktunya kurban. Kalau kita mau akikah nanti di bulan-bulan berikutnya ada rezeki lagi, mau akikah boleh silakan mau akikah di bulan berikutnya. Tapi untuk saat ini adalah bulan Zulhijjah, bulannya ada perintah dari Allah yaitu ibadah kurban di Idul Adha ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua diberikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah semua yang mengenang hati kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah bimbing hamba di jalan yang lurus, jalan yang benar, dalam sunnah Al-Fatihah. Ya Allah, bimbinglah di jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, jalan yang Engkau beri, jalan orang-orang yang terdahulu yang Engkau telah berikan. Ya. Pertama, jadi anak yang soleh, jadi anak yang taat kepada Allah, jadi anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Minta restu dan keridhaan dari orang tua, insya Allah jalan kalian ke depan berikutnya akan lancar. Jadi kalau sudah menikah, selalu berdoa tadi doa Nabi Ibrahim dan Rabbi habli minas. Kalau sudah lahir nanti anak, umpamanya sudah punya anak, ketika dia tidur selalu tiupkan tiup untungnya diusap, ditiupkan Rabbi habli minas. Kita pakai doa Nabi Ibrahim untuk apa? Agar menjadi anak-anak yang mendapatkan anak-anak yang soleh. Ya, anak yang mudah-mudahan ya yang seperti ini ada cukup ya, ya. Waktunya berapa? Ya mudah-mudahan pertemuan singkat ini dalam bahasan tentang Idul Adha ini ada ibadah kurban, ada salat Id, risalah dari Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan sedikit ada yang nyangkut ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, rezeki yang barokah, agar setiap tahunnya kita dapat menunaikan perintah kurban dari Allah, yaitu untuk melakukan kurban setiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita tutup ini dengan bersama-sama membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.